Halo semuanya, balik lagi sama kita, Halo Dime. Pernah nggak sih kalian bayangin orang yang telah menyakiti kita malah tiba-tiba datang dan baik dengan kita? Udah sama kayak mantan, tapi salahnya mantan itu indah untuk dikenang, tapi luka untuk diulang, anjas. Nah, itulah tema cerita yang akan kita bahas pada anime kali ini. Tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke pembahasannya, bre. Suatu hari terbuka portal hitam yang menjebatani dunia iblis dan dunia manusia. Alasannya cuma satu, yaitu ingin menginvasi wilayah manusia yang dipimpin oleh ratu mereka bernama Echidna. Ada satu prajurit yang kekuatannya sangat OP, bahkan berhasil memukul mundur ratu iblis itu beserta jenderal-jenderalnya. Pemuda itu bernama Leo Demonheart. Ia juga dibantu oleh partian lain, walau kenyataannya mereka semua nggak guna alias AFK. Setelah dunia menjadi damai, Leo dicampakkan oleh semua orang termasuk raja. Karena kekuatannya dianggap membawa malapetaka nantinya. Hingga 1 tahun berlalu, ia pun datang kepada Echidna dan meminta ingin menjadi anggotanya. Memang Echidna sedang mencari anggota untuk menambah tenaga tempurnya. Tapi bukan mantan musuh juga, yang mana mengobok-obok pasukan dia dulu. Jenderal bawahannya sebenarnya mau-mau aja karena sudah pernah merasakan sendiri gimana susahnya melawan Leo. Tapi ratunya itu nggak mau karena ini menyangkut harga diri. 4 jenderal ini adalah pilarnya Echidna dan mereka berusaha membantu Leo agar bisa bergabung setelah mendengar kisah pahitnya Leo. Ia dikhianati manusia dan ingin membalas dendamnya kepada manusia. Walaupun pilar, mereka semua ini tidaklah murni berdarah iblis. Dia bernama Lily ras siluman. Dia adalah Edward ras naga. Dan orang ini Mernes, dia setengah manusia dan iblis. Dan betina ini bernama Sutina. Anjir, namanya kayak nama asli Sule. Kalau dari segi kekuatan, dia ini merupakan yang terlemah. Dia ini orang yang tidak terlalu menyukai Leo. Itu dikarenakan Leo memang songong orangnya. Ya wajar, terkadang kekuatan membuat kita sombong. Jadi Leo tetap akan bergabung di pasukan iblis ini, namun dengan identitasnya yang baru. Ia mengenakan zirah ini biar maco dan menamainya Kesatria Kegelapan Onyx. Sutina ini walau otaknya sableng mirip Dewi Aqua, tapi dialah yang mengurus Eternal di kerajaan iblis ini. Sampai-sampai membuat ia stres mengerjakannya sendirian saja, bukan karena ia mau, tapi hanya dialah yang bisa mengurusnya. Di sini Leo mengatakan kalau ia akan membuat kerjaan dan beban Sutina akan berkurang. Sampai-sampai Sutina itu akan berterima kasih sambil mencium dan memeluknya. Sutina menjawab, iya apa katamu saja, sekarang cepat kerjakan. 30 menit kemudian tanpa panjang lebar Leo menepati janjinya. Sutina terharu dan meminta maaf telah meremehkan Leo. Dia kira Leo hanyalah modal otot doang, tapi ternyata dia juga memiliki otak yang bagus dalam manajemen kastil ini. Leo lalu menagih janjinya, tapi Sutina masih malu-malu, guys. Lily diutus ke Largo untuk memastikan pengiriman stok makanan dan peralatan kastil agar terlihat aman. Namun karena Lily ini sifatnya masih polos ke botol-botolan, bocah tolol maksudnya, yang menganggap semua hal bisa dibikin seru-seruan. Jadi Leo pun disuruh Sutina agar menyusul. Agar diterima menjadi pegawai tetap, Leo pun oke-oke saja. Leo lalu mengajari Lily cara menghadapi situasi dan menggerakkan anak buah saat di pertempuran. Namun karena ia polos banget, kuliahnya Leo nggak masuk ke otaknya. Kemudian Onyx diminta menghadap ratu. Leo menjadi panik kalau identitasnya itu akan segera ketahuan. Ternyata Echidna hanya ingin mengapresiasi kinerjanya Onyx yang sudah meringankan dan sangat membantu pemulihan kerajaannya. Dia pun menjamu Leo dengan penuh sukaria. BTW gue jadi takut setiap kali ngomong sukaria karena itu nama bapak teman gue. Echidna meminta untuk melepas helm. Leo tidak siap. Ia pun refleks mengganti wajahnya dengan sihir, namun seperti belum 100% download data. Alhasil mukanya mirip Lord kita yang satu ini. Di sini Leo mengetahui bahwa tujuan Echidna sebenarnya adalah ingin mencari batu pertapa yang dipercaya bisa mensuburkan lingkungan menjadi hijau. Ia ingin menciptakan dunia asalnya, yaitu dunia iblis yang dimana akan disinari mentari dan mengalirnya sungai-sungai yang indah. Dan Echidna sendiri tidak mempunyai keinginan melukai manusia. Itu bisa dibuktikan saat Leo menghadapinya dulu. Ia melihat Echidna melarang anak buahnya menyerang manusia yang tidak bersalah, yang ternyata Echidna mempunyai keinginan bisa hidup berdampingan dengan manusia. Leo tersentuh dengan kebaikan hatinya Echidna, lalu ia berniat menunjukkan identitas aslinya.
tapi tertunda karena mendapatkan kabar bahwa Edward mengundurkan diri karena gagal mendidik pasukannya. Sedangkan Mernes juga pergi ingin menyendiri. Leo lalu mendatangi keberadaan Mernes dan mengetahui permasalahan Mernes yang ternyata cuman introvert. Hah? Cuman? Bang, lu nggak tahu aja gimana jadinya orang introvert. Padahal dia ini adalah jenderal tapi tidak pandai bicara. Lalu Leo pun mengajari bagaimana caranya berkomunikasi. Setelah bisa berkomunikasi, Mernes malah kurang ajar, seperti bayi yang baru diajari berbicara oleh orang tuanya. Setelah fasih malah mengajak adu argumen dengan orang tua yang mengajarinya itu. Ia menanyakan tentang tujuan Leo sebenarnya. Mernes tahu Leo yang ingin memusnahkan manusia hanyalah bualan semata. Mengapa Leo masih sebaik itu padahal ia sudah dikhianati sebagai orang yang paling berjasa untuk kaum-kaum lemah itu. Padahal Mernes sendiri pernah membenci manusia dan ingin melenyapkannya. Mernes lalu curhat bahwa Mernes ini adalah manusia setengah iblis yang membuat ia dijual oleh orang tuanya sejak kecil. Dan menjadi budak sejak kecil dari kehidupan yang pahit itulah ia belajar bagaimana caranya bertarung. Itulah awal mulanya ia bergabung dengan pasukan iblis ini. Seiring waktu ia melihat sudut pandang yang indah dari kebaikannya Echidna terhadap manusia. Ia hanya mengincar apa yang menjadi tujuannya alias berpikir objektif tanpa menyangkut pautkan orang-orang yang tidak bersalah. Merasa nyaman dengan Mernes, Leo terbawa suasana menceritakan siapa dia sebenarnya. Dia ini berasal dari kota Tokyo jauh di masa lalu. Saat itu muncul portal iblis di kota Tokyo yang ingin menguasai dunia yang dipimpin oleh Raja Iblis Belial. Lalu diciptakanlah 12 senjata biologis untuk mengalahkan para iblis itu. Nah, Leo adalah satu di antara 12 itu guys. Namun ia menjadi orang satu-satunya yang tersisa. Dia ini memang didesain agar menjadi seorang pahlawan dan menyelamatkan seseorang yang membutuhkan bantuan. Bahkan Leo mengatakan ia pernah menghadapi ayahnya Echidna atau Raja Iblis terdahulu, ia bernama Caesarus. Mernes bertanya memangnya berapa umur sampean? Leo menjawab, semenjak memasuki 1000 tahun ia sudah tidak menghitungnya lagi. Tapi di sini saya bantu jawab, umurnya dia adalah 3000 tahun. Dan Leo mengetahui di mana batu pertapa itu berada. Leo pun berjanji ingin membantu mencarikan batu pertapa itu. Kemudian Leo mengkuliahi Edward cara mendidik anak buah yang bagus dan benar. Karena selama ini jika anak buahnya kalah bertempur, Edward selalu mengatakan mereka hanya kurang kerja keras dan malas-malasan. Padahal kenyataannya kerja keras tidak bisa diambil patokan agar menjadi lebih kuat. Leo pun mentes Edward dengan mesin senjata terlarang yang bahkan belum pernah ia hadapi sebelumnya. Bahkan ia tidak bisa menyamaratakan pengalamannya kepada bawahannya itu. Dari situlah Edward sangat respect kepada Leo. Echidna terobsesi dengan buku cerita di masa lalu, bahwa ada ras iblis yang mengatakan bahwa manusia dan iblis bisa hidup saling berdampingan. Scene berpindah, portal Echidna untuk pulang ke dunia iblis mengalami error yang mana mereka hanya punya waktu 7 hari untuk mendapatkan batu pertapa itu. Echidna menjadi putus asa untuk mendapatkan batu pertapa itu maupun impian berdamai dengan manusia. Lalu ia pun membubarkan pasukannya dan memutuskan agar pulang saja ke dunianya. Walau pastinya akan menerima hujatan karena perantauannya tidak membuahkan apa-apa. Bayangin udah lama-lama merantau di negeri orang, pulang-pulang malah cuman bawa Roma kelapa. Wow. Leo lalu mengungkapkan identitas aslinya bahwa dia adalah Lionel Messi. Leo lalu mengungkapkan identitasnya dan mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, yang artinya jangan risau, Allah bersama kita. Leo menceritakan buku yang Echidna sering baca itu bukanlah dongeng belaka, melainkan ia adalah sahabatnya Leo di masa lalu, walaupun penggambarannya tidak mirip dengan yang aslinya. Jadi 3000 tahun yang lalu awal mula iblis muncul di Tokyo, ada iblis bernama Eibrat yang dari sifatnya berbeda dari iblis biasanya. Begitu pula dari pandangan Eibrat, sosok Leo berbeda dengan manusia yang ia sangka selama ini. Mereka pun berpacaran. Mereka pun bersahabat dan percaya iblis dan manusia itu suatu saat bisa hidup berdampingan. Leo mengetahui di mana keberadaan batu pertapa itu. Ia mengatakan saat ini batu pertapa itu ada 2 biji. Lalu Leo pun membawa mereka ke batu pertapa yang satunya itu. Setelah sampai, Leo mengatakan batu pertapa itu sebenarnya ada di jantungnya. Jadi kalau mereka menginginkannya, mereka harus membunuh Leo untuk mewujudkan impian mereka itu. Leo memprovokasi mereka agar menyerangnya. Namun mereka semua tahu bahwa Leo hanya pura-pura, bahkan
Perkataan Leo yang ingin memusnahkan manusia itu adalah bohong, mereka semua tahu. Leo pun bercerita bahwa selama hidupnya ia sudah mendedikasi untuk menyelamatkan dunia. Namun anehnya seiring waktu saat dunia menjadi damai, ia semacam kehilangan jati diri dan tidak tahu untuk tujuan apa ia hidup. Sehingga saking gabutnya ia sempat pernah membuat dunia menjadi kacau. Kemudian ia jugalah yang menyelamatkan dunia itu. Seperti mencelakakan dunia untuk menyelamatkan dunia hanya untuk kepuasan egonya saja. Jadi ia menyimpulkan selama ini orang-orang tidak pernah menganggapnya ada jikalau dia bukanlah seorang pahlawan. Jadi sebenarnya ia ini sudah tersiksa dengan semua ini. Namun ada secercah harapan semenjak ia melihat kepemimpinannya Echidna. Itu mengingatkannya dengan sahabatnya Eybrat. Jadi rencana sebenarnya adalah ia ingin menyerahkan nyawanya pada orang yang tepat sehingga ia terbebas dari bayang-bayang orang yang menciptakannya. Tentu saja para jenderal dan Echidna tidak setuju karena menilai Leo sudah sangat baik kepada mereka selama ini. Leo sedikit memaksa, kemudian Echidna mengeluarkan sihir berbahaya. Sihir turun-temurun dari raja terdahulu. Sihir yang diciptakan khusus untuk mengalahkan pahlawan. Nama sihir itu sendiri adalah anti Leo yang ternyata itu jurus milik raja terdahulu untuk mengalahkan Leo di masa lalu. Namun jurus itu akan menguras banyak mana. Sihir itu pun dijalankan, Leo sengaja tidak menghindar karena ia merasa bahagia bersama para jenderal dan Echidna selama ini. Karena mereka semua menerimanya dengan tulus, walau bukan sebagai pahlawan melainkan secara personal. Leo pun terjerat sihir berbahaya itu. Para jenderal diperintahkan untuk menyerang. Kemudian Leo sekarat dan menyuruh mereka untuk mengambil batu pertapa di jantungnya. Leo mengatakan mereka hanya memiliki waktu 240 detik. Echidna dengan perasaan sedih pun maju, namun malah menginjak Leo. Karena merasa jengkel diatur Leo sesuka hati untuk membuat dunia ini damai dengan bersekutu kepada manusia. Padahal nawaitunya Echidna hanya ingin mengambil batu pertapa saat pertama kali datang ke dunia ini. Dan jenderal lain juga tidak ada yang mau mengambil batu pertapa itu karena terlanjur sayang dengan Leo. Kemudian luka Leo pun pulih dan ia menemukan pencerahan bahwa ia bisa mewujudkan impiannya itu dengan membuang pikiran yang membelenggunya selama ini. Lalu Leo pun telah mencabut titel pahlawannya dan kini ia resmi diterima menjadi bawahannya Echidna dan diangkat menjadi pilar kelima. Nah, itulah seluruh alur cerita Yusaya Memas. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.